Ketika kita mengatakan budaya itu penting, ketika kita mengatakan nilai-nilai budaya itu penting, maka yang kami maksud adalah mencampurkan orang-orang dari budaya lain tidak selalu merupakan ide yang baik. Namun sayangnya, gagasan multikulturalisme telah mempertanyakan pandangan lama tersebut, dan orang-orang yang mudah tertipu sedang membayar harganya. Sekarang mungkin saya pernah bercanda tentang hal ini di masa lalu, tapi jelas saya tidak melaporkan kisah-kisah ini dengan rasa senang. Hati saya turut berduka untuk para korban yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Tapi penting untuk membicarakan hal ini karena tujuannya adalah untuk menyadarkan orang-orang Barat. Orang-orang yang diberi cerita indah dan dongeng tentang dunia itu seringkali tidak berakhir baik bagi mereka. Jelas ada orang-orang yang peduli, yang paham tentang bahaya orang-orang yang datang dari budaya yang bertentangan. Mereka juga menanggung akibat karena berurusan dengan mereka. Begitu banyak orang yang ditusuk, diperkosa, dan mereka bukan orang-orang kiri yang gila. Mereka sadar bahwa mereka seharusnya menjauh dari orang-orang ini. Tapi kemudian ada orang-orang yang percaya bahwa semua budaya itu setara dan orang kulit putihlah yang menjadi masalah. Pada dasarnya, orang-orang kiri generasi sekarang seperti itu. Mereka juga mengalami masalah. Saya yakin kamu masih ingat cerita ini dari bulan lalu. Wanita Amerika ini tinggal di Irlandia. Dia meninggalkan Amerika setelah Donald Trump menang. Dia adalah pengkritik berat Donald Trump. Dia bertemu dengan pria ini di Irlandia, pria Muslim yang pro-Palestina ini. Wanita ini juga memiliki seorang putri, jadi dia menikah dengannya secara Islam, lalu pria itu membunuhnya. Putrinya menemukan ibunya sudah meninggal di kamar tidurnya. Sayangnya, ini bukan satu-satunya cerita. Baru minggu lalu, saya membahas kisah seorang wanita Irlandia ini, Elizabeth Jane Ross. Dia bekerja di Yunani sebagai pekerja bantuan. Jelas dia juga seorang yang berpikiran kiri, orang yang baik hati. Jangan salah paham, saya tidak sedang mengkritiknya. Tapi maaf, saya turut berduka cita untuk keluarganya karena saya pikir adalah tanggung jawab kita semua untuk memberitahu anak-anak muda kita bahwa kalian boleh saja percaya pada cita-cita luhur kalian. Kalian boleh percaya bahwa segala sesuatu yang salah di dunia, budaya asli kalian yang bertanggung jawab atas itu. Kalian boleh percaya itu, tapi ketahuilah ini, bahwa dunia adalah tempat yang sangat berbahaya. Bahkan keluar dari rumah pun sudah tidak aman lagi karena kalian tidak lagi hidup di masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi. Kalian hidup di masyarakat seperti ini, lihatlah ini. Inilah yang terjadi di jalanan Inggris Raya, di mana orang-orang dari budaya dunia ketiga. Pria itu adalah pria Inggris. Pria-pria ini sedang membanjiri Eropa. Mereka tidak. Budaya, nilai-nilai budaya adalah sistem operasi manusia. Mereka tidak meninggalkan ideologi mereka yang terbelakang dan primitif. Mereka berasal dari masyarakat yang sangat patriarkal, sangat homofobik, dan sangat misoginis. Dan kemudian mereka bertemu dengan perempuan barat yang mudah tertipu, yang sedang mengalami fase pemberontakan mereka sendiri. Mereka ingin merendahkan masyarakat mereka sendiri. Karena seperti yang saya katakan, mereka dicuci otak untuk berpikir bahwa apapun yang salah di dunia ini adalah masalah barat. Dan begitulah cara mereka bertindak. Mereka pikir mereka melakukan sesuatu yang baik. Orang-orang ini polos. Lihat, dan saya juga tidak mengenal orang-orang ini secara pribadi. Saya tidak tahu, tapi saya tidak akan menyuruh putri saya untuk pergi dan terlibat dalam pekerjaan seperti ini. Ya, 10 dari mereka, ya, 8 dari mereka mungkin baik. Tapi bagaimana dengan 2 sisanya? Nah, inilah yang sedang terjadi di barat sekarang. Jelas wanita yang saya bicarakan tadi, Elizabeth Jane Ross, saya juga membicarakan wanita Amerika itu, sayangnya putrinya trauma seumur hidup. Bisa Anda bayangkan? Putrinya berusia 13-14 tahun yang juga difoto bersama monster ini di halaman Instagram wanita itu, di mana dia mengunggah foto-foto bahagia yang menunjukkan kepada dunia betapa bahagianya pernikahan mereka. Dan kemudian wanita ini, dia tidak memiliki hubungan dengan pria ini. Tapi pria ini, Syarif Ahmad Zadi, dia membunuhnya. Dan kemudian di sini dia membawa tubuhnya dalam koper. Um, Anda pasti akan khawatir jika putri Anda memberitahu bahwa dia akan pergi ke Ghana atau negara Afrika Sub-Sahara atau negara Afrika Utara atau negara dunia ketiga yang bobrok. Anda pasti akan berkata, jangan pergi ke sana. Sayangnya, Eropa sekarang seperti dunia ketiga. Saya tidak akan jika putri saya masih terlalu muda. Tapi
Jika putri saya sudah dewasa dan ingin berkeliling dunia, saya tidak akan membiarkannya pergi. Karena Eropa bukan lagi masyarakat yang aman dengan tingkat kepercayaan sosial yang tinggi. Memang tidak. Ya, mungkin masih ada sebagian kecil yang seperti itu. Saya mengerti. Tapi inilah yang terjadi di Eropa. Lihat ini. Jadi selain dua wanita tadi, berikut ini ada cerita baru. Aktivis kampanye kekerasan gender asal Spanyol ini diduga dibunuh oleh pacarnya yang berasal dari Maroko. Seorang relawan Palang Merah Spanyol yang mengajar kursus tentang kekerasan gender diduga telah ditikam hingga tewas oleh pacarnya yang berasal dari Maroko, yang sedang coba dia putuskan hubungannya, omong-omong. Paula Salinas de Miguel, 27 tahun, ditemukan dengan luka parah di apartemennya di Santander, Cantabria, di pantai utara Spanyol sekitar pukul 12.30 siang pada tanggal 31 Juli. Dan polisi menangkap Nabil Halisi, 39 tahun, di lokasi kejadian. Dia 12 tahun lebih tua darinya, senior. Anak mereka yang berusia 1 tahun tidak berada di apartemen saat kejadian dan sekarang berada dalam perawatan orang tua Nona Solona. Seorang warga negara Maroko menelpon layanan darurat setelah pembunuhan itu dan diduga mengaku telah membunuh Nona Solona, namun tetap diam saat menghadapi sidang pengadilan di mana ia ditolak untuk mendapatkan jaminan. Ditolak untuk mendapatkan jaminan. Kerja bagus Spanyol, saya tidak menyangka hal itu dari kalian. Bagaimanapun dia akan bebas dalam 5 tahun. Dia akan mengaku, entahlah, masalah kesehatan mental, dan para aktivis liberal yang terlalu berempati, para badut woke akan berkata, dia butuh belas kasihan kita. Tapi itu saja. 3 berita baru? Tidak. Kita belum selesai. Lihat yang satu ini. Polisi Spanyol telah menangkap seorang migran Maroko berusia 42 tahun yang dituduh menculik dan menyerang secara brutal pacarnya asal Brasil yang berusia 36 tahun. Menahan dia secara paksa selama 2 hari. Ya, setidaknya dia tidak dibunuh. Dan tidak seperti 3 wanita sebelumnya yang kita bicarakan, serendah itulah standarnya. Alarm dibunyikan setelah ibu wanita tersebut menerima foto-foto yang menunjukkan putrinya berlumuran darah dan mengalami luka parah di wajahnya. Polisi mendatangi sebuah rumah di Leganés, Madrid, tetapi tersangka memasukkan wanita itu ke dalam mobil dan melarikan diri menuju Portugal sebelum petugas bisa menangkapnya. Ketika polisi mencegat kendaraan tersebut, mereka menemukan wanita itu di kursi belakang dengan pakaian berlumuran darah, banyak luka dan luka bakar di dalam mulutnya yang disebabkan oleh rokok. Itulah yang terjadi ketika kamu tidak memperhatikan apa yang dikatakan orang-orang yang lebih berpengalaman dalam hidup, ketika kamu tidak mendengarkan mereka. Oke, aku terdengar seperti orang tua. Siapa yang bisa lupa cerita lama ini? Pada bulan Desember 2018, turis asal Denmark, Louisa Jespersen, dan pelancong asal Norwegia, Marin Uland, dibunuh secara brutal saat berkemah di pegunungan Atlas tinggi dekat Gunung Tuboki di Maroko. Para pelaku terkait dengan sel militan lokal yang terinspirasi oleh negara Islam. Para penyerang menargetkan kedua wanita itu di tenda mereka pada malam hari, menggorok leher dan memenggal kepala mereka. Sebuah video kejahatan mengerikan itu direkam dan dibagikan di media sosial. Mereka bahkan mengirimkannya kepada anak-anak. Dan tentu saja, siapa yang bisa melupakan pria ini? Vittorio Aragoni. Beginilah penampilannya. Pria ini, lihat dia. Di sini dia bersama pria Hamas itu. Bahkan dia juga diculik dan dibunuh di jalur Gaza pada April 2011. Jadi jika kamu merasa diri woke dan memberitahu mereka, "Hei, aku di pihakmu," itu tidak akan menyelamatkanmu dari kebiadaban pada akhirnya, karena budaya itu penting. Nilai-nilai budaya itu penting. Inilah mengapa semua orang bodoh di kiri yang membela para Islamis dan Islamisme karena mereka memiliki kebencian yang sama terhadap peradaban Barat. Itu tidak akan berakhir baik untukmu. Karena kamu sebagai orang kiri, sebagai liberal, sebagai orang woke adalah produk dari peradaban Barat. Kiri dan kanan adalah dua sisi berlawanan dari peradaban Barat. Tapi orang-orang ini bukan. Mereka adalah koin yang sama sekali berbeda, mata uang yang sama sekali berbeda. Dan mereka tidak punya niat baik untukmu. Mereka tidak melihatmu sebagai manusia yang setara, tapi itu menyedihkan.